Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Saham sering disebut sebagai salah satu instrumen investasi yang paling menguntungkan, tapi juga memiliki risiko yang paling tinggi. Sebenarnya apa sih investasi saham itu? Sederhananya, investasi saham adalah ketika kamu membeli sebagian kecil kepemilikan suatu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan memiliki saham, kamu berpotensi mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham dan pembagian dividen. Namun harga saham bisa cepat naik dan turun, sehingga penting untuk kita memahami resikonya dan memiliki strategi yang tepat sebelum berinvestasi. Di video kali ini kita akan membahas tuntas tentang ide penghasilan tambahan dari investasi saham, mulai dari pengertian dasar, keuntungan dan risiko, hingga tips dan trik berinvestasi saham bagi kita yang mau mulai terjun ke dunia investasi saham ini. Simak video ini sampai habis agar kamu bisa memulai investasi saham dengan percaya diri dan meminimalisir resiko kerugian. Pertama yang kita pahami dulu adalah memahami keuntungan dan risiko investasi saham. Investasi saham memang menarik karena menawarkan potensi keuntungan yang tinggi untuk kita. Salah satu keuntungan yang bisa kita dapatkan adalah dividen, yaitu pembagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham. Besarnya dividen yang kamu terima bergantung pada jumlah saham yang kamu miliki dan kebijakan perusahaan saat pembagian dividen. Selain dividen, kamu juga berpotensi untuk mendapatkan capital gain, yaitu keuntungan dari selisih harga beli dan jual saham. Misalnya, kamu beli saham per lembarnya harga Rp1.000, kemudian harga saham naik menjadi Rp1.500, maka kamu akan mendapatkan capital gain sebesar 500 per lembar saham yang kamu miliki. Namun demikian, di balik potensi keuntungannya, investasi saham juga memiliki resiko yang perlu kamu waspadai. Pertama, tidak semua saham memberikan dividen. Beberapa perusahaan mungkin memilih untuk menginvestasikan kembali keuntungannya daripada membagikannya kepada para pemegang saham. Kedua, kamu berpotensi mengalami capital loss, yaitu ketika harga jual saham lebih rendah dari harga belinya. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti kinerja perusahaan yang buruk atau kondisi pasar yang tidak menentu seperti terjadi perang, kelangkaan hal-hal tertentu. Resiko ketiga yang perlu diperhatikan adalah resiko likuiditas perusahaan. Meskipun jarang terjadi, ada kemungkinan perusahaan yang sahamnya kamu miliki mengalami likuiditas, yaitu suatu tindakan untuk membubarkan dan menghentikan kegiatan perusahaan. Jika hal ini terjadi, kamu berpotensi kehilangan seluruh modal investasimu. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis dan riset yang mendalam sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada suatu saham di perusahaan tertentu. Kemudian kedua, panduan memilih sekuritas. Memilih sekuritas yang tepat adalah langkah awal yang penting bagi kita sebelum memulai investasi di pasar modal. Sekuritas adalah perusahaan yang menyediakan layanan jual beli saham dan instrumen investasi lainnya. Ada banyak sekuritas di Indonesia dan kamu perlu cermat dalam memilihnya. Pastikan sekuritas yang kamu pilih memiliki izin resmi dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan terdaftar sebagai anggota Bursa Efek Indonesia. Hal ini akan menjamin keamanan dan kredibilitas sekuritas dalam mengelola investasimu dan dalam mengelola uangmu. Selanjutnya, perhatikan biaya fee jual beli yang dikenakan oleh sekuritas tersebut. Fee jual beli adalah biaya yang kamu bayarkan kepada sekuritas setiap kali melakukan transaksi jual atau beli saham. Besarnya fee ini bervariasi antar sekuritas mulai dari 0,15%, 0,25%, hingga 0,35%. Pilihlah sekuritas dengan fee yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhanmu. Selain fee transaksi, perhatikan juga bank kustodian yang ditunjuk oleh sekuritas. Bank kustodian bertanggung jawab untuk menyimpan dana dan aset investasimu. Pastikan bank kustodian tersebut memiliki reputasi yang baik dan terpercaya. Kemudian pertimbangkan juga dana awal investasi yang dipersyaratkan oleh sekuritas tersebut. Beberapa sekuritas memiliki syarat minimum dana awal yang cukup tinggi, sementara yang lain memungkinkan kamu untuk mulai investasi dengan modal yang lebih terjangkau. Terakhir, pastikan sekuritas yang kamu pilih menyediakan software trading yang mudah digunakan, baik melalui website atau aplikasi mobile. Software trading yang user-friendly akan memudahkanmu dalam memantau portofolio, melakukan analisis harga saham, dan melakukan transaksi jual-beli saham. Kemudian hal ketiga yang perlu kita pahami adalah memahami istilah aksi korporasi. Dalam dunia saham, kamu pasti sering mendengar istilah aksi korporasi. Aksi korporasi adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang terbuka, yang terdaftar di Bursa Efek dan dapat mempengaruhi jumlah saham beredar, harga saham, atau struktur kepemilikan perusahaan saat itu.
Beberapa aksi korporasi yang umum dilakukan antara lain stock split, buyback, right issue, dividen, dan merger atau akuisisi. Memahami aksi korporasi penting bagi investor saham karena dapat mempengaruhi investasi mereka. Salah satu aksi korporasi yang sering dilakukan adalah stock split. Stock split adalah aksi pemecahan nilai nominal saham sehingga jumlah saham beredar menjadi lebih banyak, tetapi harga per saham menjadi lebih turun. Tujuan stock split adalah untuk meningkatkan likuiditas saham dan menarik investor baru, terutama investor retail dengan modal terbatas. Contohnya, jika sebuah perusahaan melakukan stock split dengan rasio 1:2, maka setiap satu lembar saham yang kamu miliki akan menjadi 2 lembar saham, dengan harga per saham menjadi setengah dari harga sebelumnya. Buyback adalah aksi korporasi di mana perusahaan membeli kembali sahamnya yang beredar di publik saat itu. Tujuan buyback adalah antara lain untuk meningkatkan nilai saham, mengurangi jumlah saham beredar, atau untuk dibagikan kembali kepada pemegang saham sebagai dividen. Buyback dapat menjadi sinyal positif bagi investor karena menunjukkan bahwa perusahaan percaya diri dengan prospek bisnisnya dan berusaha untuk meningkatkan nilai sahamnya saat itu. Namun investor juga perlu memperhatikan alasan dibalik aksi buyback tersebut dan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan, bagaimana rasio hutang, dan lain sebagainya. Kesimpulannya di sini adalah investasi saham bisa menjadi pilihan yang menarik untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk kita dan mempersiapkan masa pensiun yang tenang dan nyaman. Dengan berinvestasi saham, kamu berpotensi mendapatkan keuntungan dari dividen dan capital gain. Namun penting untuk diingat bahwa investasi saham juga memiliki resiko tersendiri, sehingga kamu perlu memiliki pengetahuan dan strategi yang tepat dan terukur agar investasimu bisa menguntungkan. Mulailah dengan mempelajari dasar-dasar investasi saham, pahami resiko dan keuntungannya, bagaimana analisis fundamental perusahaan yang baik, serta pilihlah perusahaan yang memiliki fundamental yang kuat. Jangan lupa untuk mengelola risiko dengan diversifikasi dan selalu memantau portofoliomu. Dengan perencanaan yang matang, disiplin, investasi saham dapat membantu kamu mencapai kebebasan finansial dan masa pensiun yang nyaman dan damai. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan diskusi di kolom komentar. Saya Andi Setiawan SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.